Secara harga untuk beberapa tahun terakhir ini pokat nggak pernah di bawah 15.000 untuk pokat yang grade unggul lah. Saya Calvin Ginting, saya berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Garu. Saya dibesarkan di lingkungan petani. Mungkin atas dasar itu di tubuh saya darah petani itu mengalir secara alami tanpa ada unsur-unsur rangsangan dari manapun. Dulu sewaktu saya sekolah selalu dimotivasi oleh kedua orang tua saya, rajinlah belajar nak, supaya kelak engkau tidak menjadi petani seperti kami. Jadi mungkin di benak kedua orang tua saya, petani itu adalah sebuah profesi yang barangkali pilihan terakhir selain daripada profesi lainnya gitu. Tapi setelah saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi, bahkan udah sampai kemana-mana, saya juga secara interestnya tetap megang tanah gitu. Dewasa ini, tantangan mental menjadi seorang petani itu kita cenderung nyaman terhadap komoditi-komoditi yang populer. Sehingga kita nggak coba berinovasi terhadap komoditi-komoditi baru. Ya, sementara pasar sekarang juga berinovasi. Ya, selera konsumen juga sekarang saya kira berinovasi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau keseharian kita sebagai orang-orang Indonesia secara konvensional kita makan beras, mereka mungkin makan kentang. Kalau keseharian kita misalkan mendapatkan lemak dari kelapa, mungkin mereka dapatkan lemak dari alpukat. Belum diawali makan apa-apa pun, mungkin mereka sarapan buah dulu. Itu sekarang gaya hidup yang barangkali ketergantungannya pada siapa? Ya petani dong. Siapa lagi? Ya gitu. Jadi mari kita ikuti juga selera pasarnya. Apa sekarang yang sedang tren? Kalau kita punya kampanye sendiri terhadap komoditi pertanian kita, itu bisa menjadi sebuah pemasaran yang masif. Ya, kalau misalkan di Eropa kita dengar "an apple a day keep doctor away", mungkin itu memasarkan apel mereka yang masif pertumbuhannya. Nah, sekarang komoditi-komoditi pertanian kita yang dianggap dulu pisang itu menjadi makanan monyet saja, sekarang pisang itu kebutuhannya entah sudah sampai kemana-mana. Bahkan harga pisang juga sekarang sudah menjadi sebuah tantangan gitu. Itulah sedikit mindset petani milenial sekarang, harus kita berikan ruang untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan pasar tentunya. Kenapa saya tertarik dengan pokat? Karena pokat ini memiliki pesona sendiri gitu. Pokat yang sanggup menghipnotis ya buyernya adalah pokat yang berukuran besar. Sehingga saya yakinkan tanam pokat. Begitulah awalnya kenapa saya serius di pokat begitu. Secara pengamatan saya menjalani beberapa review, beberapa studi lapangan tentang pokat ini terhadap petani pokatnya. Pokat ini cukup menjanjikan. Mungkin tantangannya juga sama dengan jeruk barangkali, adalah lalat buah juga. Tapi pokat ini ketika diserang oleh lalat buah sekalipun, dia cukup tua dulu baru jatuh. Sebelum jatuh kita bisa panen. Dan kalaupun dia terserang oleh lalat buahnya, dia hanya sektoral. Ya, mungkin hanya sebagian kecil dibuang saja, aman lah. Secara harga barangkali untuk beberapa tahun terakhir ini pokat nggak pernah di bawah 15.000 untuk pokat yang grade unggul lah di sini gitu. Secara umum pasar masih butuh banyak. Sementara pokat ini kalau menurut petani-petani yang di sekitar sini, yang unggul bukan varietesnya, yang unggul itu perlakuannya. Jadi ini menjadi tantangan buat kita gitu, tantangan buat kita. Kenapa? Karena ada seorang petani pokat yang pernah kasih motivasi ke saya, kalau pokat sudah berusia di atas 8 tahun, ya, kita harus berani mengasih pupuk kandangnya sekitar 60 goni per tahunnya. Bayangkan, ya bayangkan kalau sekarang harga pupuk kandang itu 12.000 kali 60, 7.200.000. Nah, tapi pokat yang 8 tahun itu mampu menghasilkan 1 ton 200. Dengan harga sekarang bisa dikalikan sendiri. Nah, itu kira-kira prospek bisnis yang kita lihat di pokat. Secara umum pokat yang kita kembangkan adalah pokat Markus. Kenapa Markus? Ya karena dia memiliki grade buah yang cukup besar. Ya bisa berkisaran 800 gram sampai 1.400 gram. Secara perawatan pokat ini istimewa. Secara pertumbuhan pokat ini adalah salah satu tanaman berkayu yang tidak pernah selesai bertunas. Kalau ada nutrisinya dia bertunas saja terus, sehingga tidak kita sangka pokat yang berusia 2 tahun, 3 tahun sudah berpenampilan bongsor seperti layaknya pokat 8 tahun yang konvensional dulu.
Tapi ada musim-musim rentan di pokat yang bisa kita amati bahwasanya usia setelah selesai bunga menjadi pentil pokat itu sangat rawan untuk diawasi agar penampilan pokatnya mulus, kira-kira begitu. Secara susunan konfigurasi di lapangan, jarak tanamnya tergantung pada jenisnya. Kalau Markus, ada beberapa teman-teman yang buat 8x8, ada yang buat 6x8 meter, bahkan sampai hari ini ada juga yang buat 12x8 meter. Namun idealnya kalau menurut saya minimal lah 8x10 meter idealnya. Tapi ada beberapa varietas tertentu yang sudah ditanam oleh kawan-kawan kita di kaki Gunung Sinabung. Kalau Siger itu ditanam hanya pada ukuran 5x5. Postur batang yang barangkali sedikit agak ramping dibanding Markus ini. Dari segi rasa ini menjadi tantangan juga. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan pokat lokalan rasanya sedikit lebih hambar sih. Memang dibanding pokat lokal di sekitaran Tanah Karo ini. Tapi istimewanya karena pokat ini umumnya dikonsumsi mix. Ya keju, susu, barangkali sedikit tertinggal. Kita juga heran kenapa para buyernya sedikit barbar untuk beli pokat Markus ini yang kita rasanya biasa saja gitu. Mungkin di tempat lain tidak terlalu mengedepankan rasa manis atau barangkali ada mix-mix tertentu dengan itu sehingga tidak mempersoalkan rasanya begitu. Namun tantangannya beberapa pembeli kita ada yang komplain atas kualitas panenan begitu. Apakah panenan yang kita panen itu terlalu muda sehingga kesannya tidak masak lah, kesannya lembam lah, kesannya busuk lah. Nah, itu juga menjadi amatan tersendiri buat petani. Bahkan ada beberapa buyer dari luar Indonesia kemarin merekomendasikan dia tidak mempersyaratkan pokat yang terlalu mulus, tapi tua. Tapi di tingkat petani, karena ada saja godaan di tingkat pengepul tadi yang cukup, ya berulang datangnya untuk menggoda petani kita, sehingga petani kita tergoda juga untuk menjual walaupun usianya belum tua kali begitu. Dalam memetik pokat itu, idealnya pokat itu yang dipetik yang cukup tua, bukan setengah tua. Kenapa? Karena kualitas di buyer kita, kualitas di tangan pemakai pokatnya akan dirasakannya langsung. Kalau nanti suatu saat kualitas di tangan buyer kita bagus, dia akan pesan berulang gitu. Tapi kalau enggak, mungkin dia tidak melakukan repeat order lagi untuk musim berikutnya. Ini kan bahaya juga buat kita. Soalnya kesejahteraan kita kan tergantung pada buyer kita gitu. Karena Tanah Karo ini ketinggiannya di atas 800 sampai 1300 meter di atas permukaan laut rata-rata, maka baiknya sebagai pemula petani pokat harus menyesuaikan varietas pokatnya terhadap lahan yang akan ditanam pokat. Secara umum kesalahan yang paling pertama adalah tidak katanya pengetahuan umum secara detail tentang latar belakang bibit. Dan kita tahu bahwasanya bibit ini sebetulnya yang idealnya itu disilangkan buah lokal setempat yang dianggap super terhadap bibit unggulnya, begitu kira-kira idealnya. Nah, karena beberapa penangkar bibit barangkali ya mengejar keuntungan yang instan, ya mengambil biji itu ya mungkin sembarang gitu, asalan dari tukang buah, dari tukang-tukang jus barangkali, ya dikolektif secara massal, kemudian ditanam, begitu tumbuh ya disambung dengan lokalan yang dianggap barangkali unggul juga gitu. Dan petani kadang-kadang latah. Begitu tetangga tanam pokat, dia ikut-ikutan tanam pokat tanpa pertimbangan bibit yang selektif. Begitu kira-kira kendala di petani kita kadang-kadang. Jadi sebetulnya petani ini juga nggak bisa disalahkan secara konkret, namun ya sekurang-kurangnya kita juga baiknya memberikan pendampingan yang kontinu lah terhadap petani kita. Begitu kira-kira. Pertanian ini memberikan segalanya lah buat kita. Bahkan sekarang ini banyak petani-petani muda kita yang menguasai beberapa step di komoditinya. Dia yang nanam di lahan, dia yang jual keluar. Kalau luar dalam arti dulu, kalau pasar yang kita tuju hanya pasar-pasar lokal, pasar tradisional, pasar kabupaten, mungkin pasar provinsi pada saat dulu. Tapi sekarang banyak petani-petani milenial kita sudah coba luar ke pasar global gitu. Sudah coba
jual ke pasar global. Ini punya daya tarik tersendiri juga buat kita. Ada beberapa petani-petani milenial kita sekarang sudah langsung ngekspor ke Taiwan, ke Hong Kong. Jadi siapa yang sanggup ini? Ya kita-kita yang muda. Ya kecakapan secara berkomunikasi, kecakapan secara rasa, secara umum mungkin kita yang peka. Kalau petani-petani tua kita barangkali dia hanya mengikuti nalurinya saja begitu. Bahkan teknologi-teknologi sekarang juga butuh analisa terapan di kita, literasi di kita juga untuk terapan teknologinya ke komoditi pertanian yang sedang kita pelihara. Dan kepekaan kita terhadap komoditi pertanian yang populer pada saat-saat tertentu, kita dong yang muda ini. Jadi mari ya bangga menjadi muda, bangga menjadi petani meskipun muda gitu. Bukan berarti kalau tidak kantoran, tidak ada nilai prestise sendiri. Kita punya prestise sendiri juga sebagai petani. Itu sudah saya rasakan gitu kira-kira. Harapan kita buat pemerintah, kalau selama ini pemerintah menyelenggarakan pembangunan umumnya dari infrastruktur, kita berharap sebagai warga negara Indonesia, sebagai petani, saya berharap pemerintah sedikit menggeserlah konsentrasi pembangunannya ke arah sumber daya. Ya, bagaimana membekali warga-warga Indonesia, khususnya lulusan-lulusan segar dari sekolah menengah ke atas, lulusan segar dari perguruan tinggi, membekali kita secara ilmu umum di pertanian. Sehingga membuka cakrawala kita, bagaimana kita melihat, bagaimana kita menganggap pertanian itu menjadi sebuah peluang begitu. Pertanian itu menjadi sebuah tantangan buat kita. Sehingga saya yakin kalau kaum-kaum milenial kita sekarang, kaum-kaum muda kita sekarang, Gen Z kita sekarang sudah melibatkan diri, banyak yang melibatkan diri ke sektor pertanian ini, saya kira ya kebutuhan harapan pemerintah kita swasembada pangan mungkin sedikit ya cepat tercapai begitu. Kenapa? Karena pertanian ini memungkinkan kita untuk bersimbiosis dengan sub pertanian berikutnya. Kita bisa sambil beternak, kita bisa sambil memelihara ikan, ayam, sapi, dan lain-lain begitu. Bahkan sekarang ada beberapa perekrutan tenaga kerja ke luar negeri, ke Jepang, ke Australia, itu juga jadi petani. Di sana kita dengar gaji mereka di sana di sekitar 15 juta sampai 20 juta. Kalau saya lihat, kalau kita bertani, khususnya di Sumatera Utara ini, kalau 15 sampai 20 juta per bulan itu mah kecil untuk mendapatkan itu gitu. Kecil. Masalahnya kita siap atau enggak? Nah itu. Yang pertama dulu ikhlas jadi petani. Siapkan mental jadi petani. Bukan berarti petani itu memiliki kasta yang berbeda dengan yang lainnya begitu. Mari ngopi dari kopi kita. Mari makan dari beras yang kita tanam. Bangga. Sekarang coba bayangkan, ubi yang kita anggap dulu adalah tanaman yang kastanya agak beda dengan tanaman lainnya. Sekarang ubi lebih mahal loh. Ya, ubi lebih mahal, ditawarkan 30.000 per kilo. Kalau sudah siap dipanggang, bayangkan teman-teman. Bayangkan ya, 30.000 per kilo. Itu sebuah tantangan buat kita. Dari mana ubinya? Jangan-jangan kita impor pula nanti dari Taiwan, dari mana. Coba bayangkan kalau ubi itu kita yang menyediakan. Alangkah tersenyum, tersimpul manisnya kita di sekitaran penjualan ubinya. Mereka makan dari ubi yang kita tanam. Ah, beda rasanya. Yakinlah. Mari semangat. Kaum muda Indonesia, bangga jadi petani. Jangan ragu. Ya, kita tunggu Bang Uda. Segala keterbatasan kita dalam informasi pertanian khususnya di Tanah Karo dan sekitarnya, kita siap sharing, kita siap berbagi. Ya, bahkan ada beberapa mitra kita, ada beberapa guru kita, ada beberapa mentor kita juga khususnya di Alpukat, di Desa Suka, Desa Salit. Ada Pak Bela Sembiring, ada Bang Kelvin Sembiring di sana. Kita siap untuk berkolaborasi, memberikan edukasi, memberikan pemahaman sahabat muda untuk bertani. Boleh kepoin Instagram kita, boleh kepoin media sosial kita di Calvin Puluh. Kalau di Facebook kita punya Calvin Puluh, kalau di Instagram kita punya Calvin Puluh 2 juga. Nanti kita terakan WhatsApp kita juga 0812 6209 5159. Terima kasih atas undangan Cap Capung.
Saya bangga bisa terpantau oleh radarnya Cap Capung. Semoga Cap Capung selalu jaya di laut, di udara, di tanah, khususnya dalam memotivasi pertanian Indonesia. Jangan ragu, jangan lupa like, share, dan apalagi kalau subscribe. Semoga Cap Capung berjaya di udara. Mataikan Mang Udah.